Shalom, selamat pagi buat setiap kita. Saya percaya kita sehat, kita kuat dan dalam anugerah Tuhan. Biar pagi hari ini kita boleh kembali menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan melalui pujian kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Bertemu kembali dalam program 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah hari ke-10 untuk kita boleh menyembah Tuhan di pagi hari. Pastikan setiap kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Menaikkan rasa syukur kita. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas penyertaannya yang sempurna, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mau mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk menyembah Engkau di pagi hari. Biarlah melalui doa kami, pujian kami, penyembahan, firman yang ada, boleh menjadi kesukaan buat Tuhan. Karena kami tahu di hadirat-Mu ada sesuatu yang baru, ada pemulihan, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang tidak bisa diambil daripada kami. Kuduskan layakan setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang boleh datang kepada-Mu pagi hari ini, supaya kami layak bertemu dengan Tuhan di dalam doa, pujian, dan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menyembah Engkau dan berdiam di dalam hadirat-Mu. Amin, amin, amin. Kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan. Hosana termulia hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah. Dan biar anugerahnya memulihkan setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan-Mu Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana, Hosana termulia. Kulihat generasi menyatakan pengharapan keselamatan dan terjadi kebangkitan bagi hidup kami ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan saat kita menyembah.
bersyukur padamu selamanya. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya padamu, Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Engkau yang kami tinggikan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, mari masing-masing setiap kita datang kepada Tuhan untuk meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Bahwa kami semakin lebih dekat lagi dan percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus percaya dan setia
hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bercanda kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bercanda kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku.
kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap, lihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku telah menang dan meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan, pasti terjadi di dalam hidupku. Mari katakan dengan percaya, dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap, lihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku telah menang dan meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan, pasti terjadi di dalam hidupku. Lebih lagi katakan, dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap, lihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, di dalam Tuhan kita dapat menyaksikan dan kita menang dan meraih janji yang Tuhan sediakan. Engkau sediakan, Engkau tetapkan, pasti terjadi di dalam keluargaku, di dalam keluarga. Engkau sediakan, Engkau sediakan.
Biarlah kami tetap menyadari bahwa kami telah menang melewati semuanya. Dan biarlah kami terus mengasihi Engkau dalam keadaan apapun. Dan iman kami tidak tergoncangkan oleh situasi yang ada. Tapi hal ini membawa kami semakin dekat, semakin lekat dan semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Setiap hari, karena firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Allah, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami terus belajar untuk menyenangkan hati. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini, karena firman-Mu itu berkuasa, memberikan kekuatan, mengubahkan dan membangkitkan kami lebih lagi. Pengurapan-Mu menyertai kami selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Pagi hari ini kita masuk dalam renungan firman.
Setelah kita menyembah dalam kurang lebih 45 menit atau 50 menit, sekarang kita merenungkan firman Tuhan saudara dalam Mazmur pasal yang ke-10. Hari ini kita masuk di hari yang ke-10 dan kita membahas tentang Mazmur pasal yang ke-10. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat 12. Di sana dikatakan saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat 12. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Saudara, tema hari ini saya ambil dari keadilan dan kebenaran ditegakkan. Keadilan dan kebenaran ditegakkan. Ternyata saudara, dalam perjalanan kehidupan Daud, dia mengerti, dia memahami bahwa keadilan dan kebenaran pada akhirnya ditegakkan oleh Tuhan, saudara. Nah, saudara sekalian, saat berada dalam kesesakan atau tekanan dan juga perlakuan yang tidak adil dari orang lain, perlakuan yang merasa bahwa kita terhimpit sendiri, perlakuan yang membuat kita seringkali putus asa. Pada saat seperti itu saudara, hampir setiap kita akan bersikap tidak sabar untuk Tuhan bertindak. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, kapan waktunya? Inilah yang dialami oleh banyak orang. Inilah yang dialami oleh Daud, saudara. Seringkali kita berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh, Tuhan? Mengapa engkau terasa jauh dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Nah, ini juga yang tertulis dalam Mazmur 10 ayat 1. Bahkan seringkali kita berani mempersalahkan Tuhan karena merasa Dia tidak segera memberi pertolongan atas pergumulan, atas masalah yang sedang kita alami. Saudara, sikap seperti ini sebenarnya sudah melampaui batas, mempersalahkan Tuhan. Sebab saudara tahu dan sadar bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tapi karena ketidakmengertian kita, ketidaksadaran kita mempersalahkan Tuhan. Konsep kita sebagai manusia, kita seringkali beranggapan bahwa Tuhan itu sama seperti orang yang selama ini kita andalkan. Ketika kita membutuhkan, kita teriak, Dia datang. Ketika kita panggil, Dia datang. Cara Tuhan berbeda, saudara. Cara Tuhan berbeda. Tuhan punya waktu. Tuhan punya cara yang begitu luar biasa. Bukankah kemarin ketika kita lihat bagaimana induk Raja Wali menggoyang bangkitkan sarang burungnya, lalu anak Raja Wali itu terjatuh dari bukit tinggi yang begitu tinggi, yang kemungkinan 30-50 meter dari atas ke bawah sungai yang banyak bebatuan. Saat seperti itu anak Raja Wali itu teriak-teriak. Di tengah jalan induk Raja Wali tiba-tiba menolong, lalu melebarkan sayapnya yang lebar itu, menampungnya, lalu membawa kembali ke sarangnya, hanya untuk melatih otot-otot. Seringkali kita secara manusia yang belum mengerti, oleh karena itu kita harus mengerti firman.
mengerti bagaimana cara Tuhan melakukan sesuatu, cara Tuhan bekerja, supaya kita tambah dewasa, supaya kita tidak cengeng sebagai anak Tuhan, saudara-saudara. Saudara sekalian, mari lebih lagi memahami Tuhan, bukan hanya dipahami oleh Tuhan. Sebab Tuhan sudah paham terhadap saudara, tetapi bagaimana saya dan saudara memahami Tuhan yang sungguh ajaib itu. Seringkali saudara, yang keluar dari mulut kita hanyalah keluh kesah dan persungutan. Sebenarnya kita halaukan pikiran seperti itu. Kita halaukan, kita terus belajar, berserah apa maunya Tuhan. Saudara, sikap demikian tentunya tidak membuat kita menjadi orang yang belajar mengerti kehendak Tuhan dan mensyukuri atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Oleh karena itu dalam kitab Yakobus menasehati kita, di sana dikatakan, saudara, apa? Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Bersabar dan meneguhkan hatimu. Janganlah kamu bersungut-sungut. Janganlah kamu saling mempersalahkan. Yang satu salahkan yang lain salahkan yang satu lagi. Supaya apa? Alkitab berkata supaya kamu tidak dihukum. Dihukum oleh firman itu sendiri dan membuat sebuah masalah dalam hidup. Saudara, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Itu Yakobus 5 ayat 8 sampai 9. Jangan saling mempersalahkan. Menghadapi ketidakadilan dan penindasan, mari belajar tetap bersabar. Ketika kita tertindas dari orang-orang tertentu, kita belajar bersabar. Kuatkan hati kita, kuatkan otot-otot rohani kita. Kita harus percaya bahwa apapun yang menimpa kita dan apapun yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita tidak terluput dari pengawasan Tuhan. Itu kabar baiknya, saudara, tidak terluput dari pengawasan Tuhan. Sebab kita tidak sendiri. Itu sebabnya jangan menjauh dari Tuhan. Jangan hatimu semakin terpuruk, hatimu semakin ciut kecewa, tetapi mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia adalah hakim yang adil. Sekalipun, ini yang harus diingat, sekalipun seketika lamanya kita harus bertekun, kita harus sungguh-sungguh dan bersabar dalam pergumulan, sebab akan datang waktunya bahwa keadilan dan kebenaran menjadi bagian hidup kita. Ini yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan, sebab apapun yang terjadi dalam hidup saudara ternyata tidak lepas dari kontrol Tuhan. Saudara sabar, saudara teguh, saudara kuat. Tuhan akan menolong pada waktunya. Oleh karena itu saudara, sebagai ayat penutup dikatakan begini: aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Tuhan memberi keadilan dalam Mazmur 140 ayat 13. Jadilah kuat, jadilah teguh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Ajar kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami tidak mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut. Supaya kami tidak seperti orang Israel, yang ketika kami mendapat mujizat pertolongan, ketika kami lepas dari laut Teberau,
Kami bersorak-sorai, bercingkrak-cingkrak, kami bersuka cita, tertawa, senang begitu luar biasa. Tetapi ketika kami tiba sebelum dimarah, air habis, kesulitan terjadi. Kami merasa, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak tolong? Lalu kita bertanya, di mana Engkau Tuhan? Kami belajar Tuhan untuk boleh kami tetap setia, bersyukur apapun yang terjadi, sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Dilanjutkan oleh Ibu Elizabeth untuk menutup acara kita pagi hari ini. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan membela setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita masing-masing. Dia yang memulihkan hatimu yang terluka, Dia yang memulihkan keadaan hidupmu. Dan biarlah kita belajar memahami Tuhan dan rencananya, karena Dia sudah terlebih dahulu paham akan kehidupan kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan,
setiap aktivitas kami, mulut kami, pikiran kami, hati kami, terus menaikkan pujian dan sembah kepadamu. Karena Tuhan mencari orang-orang yang mengerti hatinya, yang memahami rencananya. Mari terus jaga hati kita, supaya kita tetap berkenan menjadi pribadi yang tidak kelihatan, tapi melalui hidupmu Tuhan yang kelihatan. Sadari bahwa Tuhan yang mempromosikan dirimu, yang mengangkat hidupmu, dan percayalah sesuai waktunya Tuhan. Dan tetap miliki hati yang murni di hadapan Tuhan, karena itulah yang Dia cari sampai kedatangannya kembali. Biarlah doa, pujian, dan firman yang ada, yang Tuhan terus sempurnakan, menjadi kekuatan, menjadi kesukaan buat Tuhan. Dan kami berdoa anugerah-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu yang saat ini boleh bersama-sama kami menyembah Tuhan. Kami hanya sebagai alat untuk bersama-sama menyembah kepadamu. Dan yang paling terpenting adalah Tuhan disukakan. Mampukan kami menjadi anak-anak yang tetap bertahan, tetap percaya dan berkomitmen, tetap memegang Tuhan dalam hidup kami, dan tetap mengasihi Tuhan tanpa syarat apapun, tanpa embel-embel apapun, tetap mengasihi Engkau dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau dan meninggalkan hadirat-Mu, dan tetap menjaga persekutuan kami dengan Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu, mampukan mereka tetap bertahan dan membawa perahu kehidupan itu sampai pada garis akhir. Dan pagi hari ini kami berkomitmen, kami akan terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan dan dengan sesama, dan kami menjadi berkat. Apapun yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan berhasil. Jika Tuhan izinkan untuk hari ini banyak berdiam, biarlah tetap hati yang bersyukur tetap ada. Dan kami percaya Tuhan memelihara kehidupan setiap anak-anak-Mu. Yang sedang mencari pekerjaan, nyatakan mujizat-Mu. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan nyatakan mujizat. Bahkan jika hari-hari ini banyak mengalami kehilangan di mana Tuhan telah membawa orang-orang yang dikasihi pulang kepadamu, kami berbahagia karena suatu saat kami akan ketemu dengan mereka. Tetapi Tuhan tetap ada di dalam setiap rumah dan setiap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan setiap anak-anak-Mu, kuatkan setiap anak-anak-Mu, melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Tuhan cukup bagi kami. Terpujilah Engkau pada pagi hari ini. Dan hanya Tuhan Yesus yang layak terima pujian, pengagungan, penghormatan, kejayaan. Dan selama-lamanya hanya Engkau yang disembah. Dimateraikan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari persiapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kita terima berkat. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah akan rencana, bahkan kerinduan pengenalanmu akan Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita menjalani segala sesuatu dengan sukacita, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan jangan lupa, besok pagi kita tetap kembali menyembah Tuhan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat
di hari ke-11. Dan selama 30 hari di bulan November ini, kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Terlebih kita memulai segala sesuatu dengan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.